Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan nama saya Arjuna Marcelino, NIM 1351901 dari K1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi saya mengenai makalah yang telah saya buat dalam memenuhi tugas IF 2211 mata kuliah Strategi Algoritma. Adapun makalah yang saya buat berjudul Algoritma Pencocokan String atau String Matching pada rekomendasi query atau autocomplete query dalam mesin pencari search engine. Tentu dalam perkembangan teknologi yang berjalan dengan sangat pesat, khususnya beberapa tahun belakangan ini, kita sudah tidak mengenal lagi, tentu kita sudah sangat mengenal ya, apa yang dinamakan dengan search engine, seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Misal saja search engine yang paling sering atau yang paling terkenal dan paling awam di tengah-tengah kita adalah Google. Dengan adanya Google, kita lebih dapat dengan mudah mengetahui banyak hal, terutama dalam mendapat informasi dan memperoleh informasi yang kredibel juga kita bisa dapat mencarinya di Google. Search engine atau mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian dan pengidentifikasian informasi dalam berkas-berkas yang tersimpan di dalam basis data yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Tentu saja dalam search engine diperlukan masukan dari pengguna. Kemudian program atau search engine akan memproses masukan dari pengguna dan menampilkan hasil yang paling relevan menurut sistem dan menampilkan dalam bentuk daftar-daftar. Biasanya itu banyak sekali hasilnya dalam halaman-halamannya, dan biasanya yang paling relevan itu dibuat di halaman pertama atau yang paling atas. Dan biasanya pula, dan faktanya 95% orang membuka atau pergi ke halaman yang hanya di halaman pertama. Jadi biasanya halaman-halaman kedua dan seterusnya itu tidak menjadi pilihan. Biasanya orang hanya bergerak pada halaman pertama. Nah, tentu kita bertanya-tanya sebenarnya, bagaimana sih proses yang terjadi di belakangnya, kenapa si search engine ini sangat hebat gitu ya, bisa mengetahui apa yang kita ingin cari tahu, bisa menampilkan apa yang relevan bagi kita. Nah, tentu ini juga sudah dibahas di mata kuliah kita sebelumnya, yaitu di strategi algoritma, bahwa search engine ini memanfaatkan apa yang dinamakan dengan algoritma string matching atau pencocokan string. Jadi masukan pengguna itu dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh si sistem, kemudian dicocokkan dengan basis data, dan yang relevan atau yang memiliki kemiripan atau tingkat kemiripan yang sangat tinggi akan ditampilkan menjadi hasil pencarian dari query yang kita masukkan tersebut. Secara garis besar, cara kerja search engine ada 3. Yang pertama crawling, indexing, dan ranking. Jadi di crawling ini adalah proses pertamanya, itu proses pengumpulan data untuk disimpan di basis data. Tentu si search engine ini tidak menyimpan ya semua informasi-informasi yang ada. Google itu tidak menyimpan semua halaman-halamannya, hasil pencarian Google itu tidak disimpan di Google. Tetapi Google menyimpan tautan-tautan yang berkaitan dengan halaman tersebut. Jadi Google hanya menyimpan tautan-tautan, arah tautannya kemana, kalau mengklik ini nanti kemana, setelahnya kemana. Tetapi Google tidak menyimpan halaman itu secara sendiri. Jadi di crawling itu kita memproses semua pengumpulan data yang telah disimpan oleh basis data. Kemudian selain memproses yang dari basis data, juga memperbarui apabila terdapat perubahan gitu. Jadi di basis data yang disimpan itu selalu diperbarui dengan sesuatu yang telah diupdate atau yang terbaru. Kemudian ada yang dinamakan dengan indexing. Nah, indexing ini mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori. Ini untuk memudahkan dalam proses nanti penampilan. Jadi di kelompok berdasarkan kategori, ini kategorinya bisa apa? Bisa sangat banyak ya. Mulai dari bahasa, mungkin yang bahasa Indonesia dikelompokkan jadi suatu kelompok bahasa Indonesia, kemudian yang bahasa Inggris jadi kelompok bahasa Inggris, dan seterusnya. Selain bahasa juga ada lokasi pencarian. Misalnya orang-orang di Indonesia sering mencari apa, relevan dengan berita apa, tentu dengan berita-berita Indonesia dan sebagainya. Kemudian tahap ketiga atau tahap terakhir adalah ranking. Ini ranking ini mengurutkan yang menampilkan hasil pencarian dengan sesuai urutan. Nah, biasanya urutannya juga ini banyak. Mulai dari Pranala atau situs yang sudah pernah diklik sebelumnya, ataupun yang memiliki klik paling banyak, ataupun biasanya ada juga iklan di paling atas. Dan biasanya yang paling relevan sih yang dibuat paling atas. Seterusnya. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung nih algoritma pencocokan string, dan benar bahwa si search engine ini memanfaatkan apa yang dinamakan dengan algoritma pencocokan string. Jadi algoritma pencocokan string ini intinya algoritma yang memproses pencarian semua kemunculan string pendek, pattern dengan panjang dari 0 sampai n-1, yang biasa disebut sebagai pattern, di string yang lebih panjang.
dengan indeks 0 sampai M-1 yang biasa disebut sebagai teks. Jadi intinya kita melihat kemunculan si P di T. Nah, biasanya yang dikembalikan adalah dalam bentuk indeksnya. Dan ini bisa lebih dari satu indeksnya, indeks kemunculannya. Jika tidak ada, maka dia tidak mengembalikan indeksnya. Bisa mengangkat 0 atau mengembalikan sesuai dengan kode yang lain, misalnya -1 dan sebagainya. Nah, proses pencocokan string yang kita pelajari di kelas menyinggung empat algoritma. Yang pertama brute force, yang kedua KMP atau Knott-Morris Pratt, dan yang ketiga Boyer-Moore, BM, dan terakhir ada regex, regular expression. Nah, pada kesempatan kali ini, pada makalah yang saya kerjakan, saya akan menggunakan algoritma Knott-Morris Pratt atau KMP, karena menurut saya algoritma ini merupakan algoritma yang salah satu lebih efisien dibanding algoritma lain, terutama algoritma brute force. Nah, jadi kenapa lebih efisien dibanding brute force? Sebenarnya mirip-mirip saja dengan brute force, tetapi pergeseran yang berbeda. Kalau brute force pergeseran satu demi satu ke kanan. Nah, kalau Knott-Morris Pratt ini ada yang istilahnya lebih apa ya? Pergeserannya lebih efisien gitu. Jadi perhitungan pergeserannya ini adalah bila terjadi ketidakcocokan pada saat pattern sejajar dengan teks, maka kita dapat menganggap ketidakcocokan pertama terjadi di antara teks dan pattern dengan 0 kurang dari J. Jadi pergeserannya itu nggak melulu geser-geser satu ke kanan, tapi memanfaatkan sufiks dan prefiks dan prefiksnya. Karena bisa saja muncul akhiran di teks dan awal di pattern itu sama, dan itu nggak perlu cocokkan lagi sebenarnya. Kalau dicocokkan lagi dalam brute force itu hanya menambah kompleksitas dari si program tersebut. Jadi di sini kita memanfaatkan efisiennya biar lebih efisien gitu. Jadi perbandingannya lebih sedikit. Jadi kita menggunakan algoritma KMP ini. Nah, lalu tadi kita udah membahas sebentar nih, topik yang dibawakan adalah rekomendasi query. Nah, contohnya aja nih di sebuah search engine seperti ini. Kita ingin mencari sesuatu informasi, misalnya kita mulai dengan kata strategi. Nah, kita bisa lihat kita sebenarnya tidak fokus kepada hasil pencarian hasil query-nya, tapi kita lebih fokus kepada rekomendasi query yang bisa kita lihat di bawah ini. Di bawah ini ada muncul strategi pemasaran, strategi pembelajaran, strategi adalah, dan sebagainya. Kita bisa melihat ada sekitar 10 mungkin ya, rekomendasi query yang ada di situ. Dan jika kita ketik lagi misalnya A. Nah, rekomendasi query ini berubah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi responsnya sesuai dengan masukan pengguna. Misalnya kita buat strategi algoritma. Nah, akan muncul rekomendasi query yang bisa muncul tambahan di awal maupun di akhir katanya, frasanya. Misalnya ini strategi algoritma greedy, brute force. Itu kan ada muncul satu kata atau dua kata di belakangnya lagi. Ataupun ada juga di awalnya, misalnya materi strategi algoritma, pengertian strategi algoritma, ataupun jenis strategi algoritma. Nah, sebenarnya mau kita bahas adalah bagaimana si search engine bisa menampilkan rekomendasi-rekomendasi query ini. Dan rekomendasi query ini sangat relevan dengan apa yang telah kita ketikkan sebelumnya. Jadi memiliki kemiripan. Hanya saja rekomendasi query lebih spesifik sifatnya, lebih melengkapi. Dan memang pada awalnya rekomendasi query ini tujuan awalnya adalah untuk mengefisienkan cara kerja atau cara kita mengetik gitu. Jadi kita tidak perlu mengetik semuanya, kita tinggal memilih dari apa yang telah direkomendasikan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana cara si search engine ini menampilkan atau memilih query-query tersebut, rekomendasi query tersebut. Caranya bagaimana? Kita bisa melihat seperti ada di bagian ini. Kurang lebih sama dengan cara search engine, hanya saja ada beberapa step yang ditambahkan di tengahnya. Jadi pertama crawling, kita mengumpulkan datanya, apa aja yang ada, kemudian dalam basis data tentunya disimpan, kemudian indexing, kita mengelompokkan informasinya berdasarkan kategori yang sama, kemudian string matching. Jadi string matching adalah dengan algoritma KMP yang telah saya pilih sebelumnya, kita mencocokkan query dengan setiap data atau setiap judul data yang kita simpan, yang telah hasil dari crawling tadi. Jadi setiap judulnya itu kita cocokkan sama query nih. Nah, apabila terjadi kecocokan, apabila si algoritma KMP mengembalikan sebuah sebuah nilai indeks yang berarti gitu, artinya tidak negatif gitu, berarti ada kemiripan nih, terdapat string matching di dalamnya. Nah, apabila terdapat, maka kita akan mengambil rekomendasi query-nya. Cara mengambilnya bagaimana? Kalau di program saya mengambil satu kalimat di akhir atau satu kalimat di awalnya.
Jadi dari judul-judul yang kita punya itu akan diambil satu kalimat di akhir sama satu kalimat di awal. Setelah query yang kita masukkan. Nah, kemudian disimpan, dilakukan penyimpanan. Tentu saja yang disimpan adalah query-query yang belum disimpan sebelumnya. Jadi sifatnya unik rekomendasi query ini. Nah, kemudian setelah kita ambil, nah itu yang bakal ditampilkan di rekomendasi query. Kemudian kalau kita melakukan enter ya langsung ke ranking hasil pencariannya. Tapi kita tidak sampai ranking, kita hanya sampai kepada tahap menampilkan rekomendasi query-nya saja. Dengan sistem yang sudah disebutkan di sini. Jadi seperti itu caranya. Jadi dilakukan pencocokan setiap data yang ada. Misalnya saja di kode ini kita memiliki judul, beberapa judul yang udah saya buat. Jadi dalam dummy-nya ini, dalam kode dummy-nya saya membuat hardcode gitu. Jadi datanya sudah ada dan belum fleksibel, hanya sebagai dummy, sebagai contoh program. Nah, kemudian kita memasukkan query nanti, kemudian di atas sudah ada algoritma KMP-nya dan juga sudah terlampil pseudocode-nya atau notasi algoritmanya di makalah. Kemudian di sini adalah proses mengambil query-nya, pencarian query-nya. Nanti ditampilkan di akhir print request. Nah, kalau misalnya kita jalankan programnya, kita masukkan query. Nah, misalnya kita matikan strategi. Kemudian muncullah strategi algoritma. Karena kita lihat di sini di judul-judul yang kita punya, setiap semua kata strategi, satu kata setelahnya adalah algoritma. Nah, dia akan menampilkan algoritma. Nah, misalnya lagi kita mencari kalimat strategi algoritma. Nah, dia akan muncul beberapa pilihan rekomendasi query, bisa algoritma brute, kemudian dari sini, kemudian algoritma greedy, algoritma KMP, algoritma binary, dan algoritma forex. Jadi dia menampilkan query tambah satu kata setelahnya. Karena kebetulan di judul-judul yang kita punya, strategi ini selalu di awal ya, jadi belum ada di awalnya belum ada. Strategi ini selalu di awal, jadi dia belum punya awalan, dia hanya punya akhiran. Makanya yang muncul semua strategi algoritma brute, algoritma greedy, KMP, binary, dan forex. Nah, inilah hasil yang diinginkan. Jadi dia menampilkan sebuah rekomendasi asal atas apa yang query masukkan dari pengguna. Kurang lebih sebenarnya sederhananya seperti ini. Jadi cara kerjanya bagaimana? Jadi yang pertama dia melakukan pengecekan untuk setiap data yang ada, untuk setiap data judul di sini dicek, kemudian dilakukan algoritma KMP, melakukan string matching. Jika dia mengembalikan indeks, nanti kalau indeks ini tidak nol artinya dia ada nilainya. Nah, maka akan dilakukan mengeluarkan atau menyimpan si kata setelahnya itu, setelah masukkan query akan disimpan ke dalam sebuah list dinamakan rec kalau dalam kode saya ini. Jadi list dengan kode rec ini. Nah, kemudian habis itu disimpannya di sini dengan penyimpanannya, kemudian dicek apakah sebenarnya rekomendasi query itu udah ada sebelumnya disimpan atau belum. Kalau misalnya udah ada kan nggak perlu lagi, karena kita nggak perlu menampilkan double gitu ya. Kita hanya perlu menampilkan sekali. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan strategi algoritma, harusnya kan algoritma ada beberapa nih. Tapi yang muncul sekali kan, karena dicek dulu dia double atau enggak. Kalau misalnya sudah ada, berarti nggak perlu tampilkan lagi. Nah, terakhir kita tampilkan frame rate-nya. Nah, sederhananya seperti itu sih algoritma yang saya gunakan dalam makalah saya ini. Untuk algoritma KMP-nya mungkin sudah sama seperti yang dijelaskan di kelas, pergeserannya juga sudah sama cara pergeserannya. Algoritma. Jadi itu hanya untuk pencocokan antara query dengan judul-judul yang sudah ada. Nanti akan diambilkan satu kalimat setelahnya. Nah, demikianlah video presentasi saya yang bisa saya jelaskan atas makalah yang telah saya buat. Tentu masih banyak kekurangan dan makalah ini pun penelitiannya masih dapat dikembangkan lagi lebih baik lagi ke depannya karena memang apa yang saya bahas dan apa yang saya kerjakan sifatnya masih sangat sederhana dan pada kenyataannya pun search engine tidak hanya berpatok pada jumlah data tadi, misalnya tidak hanya berpatok pada indexingnya berdasarkan jumlah data yang kita miliki, tapi banyak faktor lain yang bisa menyebabkan rekomendasi query, misalnya klik yang udah kita pernah, atau pencarian yang sudah pernah kita lakukan, atau yang lagi hits pada hari itu, atau yang lagi hits
pencariannya pada minggu tersebut atau lagi hits di kota tersebut atau di daerah kita, tentu masih banyak, faktor-faktor lain yang kalau kita cek di kehidupan nyatanya masih masih belum dibahas. Tetapi salah satunya yang bisa digunakan untuk mungkin membuat search engine sederhana, kita bisa memanfaatkan, string matching dan kemudian mengambil, 1 atau 2 kata sebelum dan setelah query yang udah kita buat. Demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.